Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, yang mana merupakan ibadah yang tidak saja ibadah tahunan, tetapi juga ibadah rokoh rohanian yang sudah dijalankan oleh para nabi-nabi, orang-orang terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di dalam ayat yang sering dibaca ketika Ramadan masuk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi keterangan utama di dalam ayat tersebut, surah Al-Baqarah 183 itu menerangkan bahwa puasa ini juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi puasa yang kita lakukan juga selain bernilai ibadah, selain bernilai penguatan rohani, juga memiliki isyarat untuk menyambung dengan orang-orang sebelum kita. Dalam bahasa ilmiah nanti disebut dengan ketersambungan historis. Nah, di dalam kebudayaan kita di Indonesia, dimulai dari negeri-negeri yang pada awalnya adalah negeri-negeri dengan kebudayaan Islam yang dihidupi oleh institusi atau lembaga-lembaga kenegaraan seperti kesultanan dan lainnya. Perintah untuk menyambung dengan orang-orang sebelum ini diwujudkan tidak hanya sekedar wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk amaliyah atau dalam bentuk kebudayaan yang sampai hari ini masih dijalankan oleh orang-orang hampir di seluruh Nusantara. Kita tahu menjelang Ramadan, terutama di bulan Sya'ban yang nanti di Jawa disebut dengan bulan Ruah, orang-orang dari jauh, orang-orang yang merantau, orang-orang yang berada entah di mana, biasanya mengadakan ibadah pulang kampung sejenak untuk mengunjungi makam-makam para pendahulu, makam orang tuanya, makam leluhurnya, makam kakek neneknya, dan makam-makam yang lainnya. Jika tidak bisa, biasanya mereka mengadakan sedekah di rumah masing-masing dalam bentuk membuat makanan yang nanti biasa di tengah-tengah masyarakat disebut dengan hidangan, ketan, kolak, dan apem. Ini menunjukkan bahwa pengejawantahan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu menyambung silsilah puasa ini, menyambung kepada silsilah ruhiyah, silsilah ruh kepada para pendahulu yang juga dulu pernah melaksanakan puasa, pernah melaksanakan tarawih, pernah menikmati merdunya suara sholawat menjelang tarawih, dan banyak sekali orang-orang yang juga selain para leluhurnya juga telah melakukan hal serupa. Karena itu di Jawa biasanya di bulan Ruah ini ada kebudayaan nyadran yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pemahaman untuk membersihkan makam-makam para leluhur, makam para pendahulu. Membersihkan ini bukan hanya membersihkan dari rerumputan, tetapi juga membersihkan dalam arti mengirimkan doa kepada para pendahulu. Biasanya kalau di desa-desa di Jawa itu mengirimkan doa untuk para pepunden atau orang-orang yang telah membabat alas, yang membuka kampung, yang membuka kehidupan keislaman, yang membuka kebenaran di sebuah desa. Karena itu ibadah puasa ini sangat semarak sekali dilaksanakan di Jawa. Tidak hanya di Jawa, tapi di hampir di seluruh negeri-negeri dengan bekas-bekas kebudayaan kesultanan
dengan bekas-bekas kebudayaan yang kuat. Kita akan melihat bahwa puasa ini dirayakan dengan sangat semarak, dirayakan dengan kehusuan, dirayakan dengan kehikmatan, dan yang paling penting adalah dirayakan dengan kemenyatuan agama dan budaya. Karena itu, wahai para penonton sekalian, kesempatan puasa ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kembali menata kehidupan manusia, yaitu manusia yang bermula dari ruh, yang mana ruh ini diwujudkan dalam bentuk raga, yang kemudian raga ini dikeluarkan ke dunia melalui orang tua. Karena itu di Nusantara, di Jawa, puasa ini adalah ibadah juga untuk menyambung kebaktian kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang tua, kepada kakek nenek, kepada leluhur, terus ke atasnya sampai kepada orang-orang yang sudah juga melaksanakan puasa sebelum agama Islam datang. Karena itu ada banyak hal yang juga menjadi pesan penting di dalam bulan Ramadan, selain tadi itu, selain ibadah-ibadah yang rutin dilakukan, yaitu nanti biasanya di Jawa ada kebudayaan tuktiran, itu keliling kampung untuk membangunkan orang sahur. Kemudian ada malam selikuran, menghidupkan malam-malam mulai dari malam 21 sampai dengan malam akhir, malam-malam ganjil, yang itu juga ada di seluruh peradaban di Nusantara, mulai dari peradaban Melayu, peradaban yang lainnya yang ada di Nusantara ini. Dan ini kalau kita saksikan, ini menunjukkan bahwa kebudayaan keislaman di negeri kita ini bukan hanya sekedar kebudayaan untuk hiburan, tetapi kebudayaan untuk menemukan kedirian atau menemukan jati diri kalau kata orang-orang hari-hari ini. Tapi dalam bahasa yang lebih ringkas di dalam dunia tasawuf Jawa, dunia tasawufnya para wali songo, ini nanti disebut dengan suluk, yaitu sebuah upaya untuk jalan menemukan kebenaran di dalam diri dengan mengikuti apa yang sudah dulu pernah dijalankan oleh para pendahulu, yang juga sudah berjalan sebagaimana para pendahulu-pendahulunya. Para pemirsa sekalian, nah kemudian kebudayaan puasa di Nusantara ini juga nanti membuka kepada kita satu pesan penting. Jika sudah Lebaran tiba, masyarakat kita tidak langsung dibukakan pintu untuk berkenyang-kenyang, karena nanti ada jeda setelah hari Lebaran pertama, yaitu 1 Syawal. Nanti yang akan disebut dengan Lebaran yang sesungguhnya adalah Lebaran 7 hari setelah hari pertama itu, yaitu biasanya orang di Jawa disebut dengan Bodo Ketupat. Nah, ini menunjukkan bahwa selesai puasa belum selesai jika tidak dilanjutkan dengan melanjutkan puasa pada 7 hari setelahnya, atau pada 6 hari setelahnya ya, karena itu puasa Syawal, yang nanti di dalam hadis-hadis disebutkan pahalanya sejumlah puasa dalam setahun. Tetapi di Jawa itu tidak hanya dianggap berpahala, tetapi juga menjadi jalan untuk kembali menemukan kesalahan-kesalahan, kembali menemukan kekurangan-kekurangan, dan kembali menemukan apa yang kurang pantas dari puasa Ramadan yang sudah dilakukan, dan itu ditutup dengan puasa 6 hari bulan Syawal.
Maka di Jawa nanti disebut dengan bodo ketupat. Maksudnya adalah menutup kekurangan-kekurangan, menutup kesalahan-kesalahan, menutup menggenapi kekurang-sempurnaan yang sudah terjadi selama sebulan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka pemirsa sekalian, kesempatan berpuasa ini kita gunakan bersama-sama untuk menjalankan puasa sedaya bisa, sebagaimana bisa manusia, sebagaimana bisa orang-orang, sebagaimana bisanya orang-orang manusia-manusia yang juga barangkali agak berat berpuasa. Tetapi itu tidak masalah, karena pada dasarnya berpuasa adalah ibadah antara orang per orang dengan Tuhannya. Di dalam sebuah hadis sering kita baca dan kita dengarkan bahwasannya puasa itu amal ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya puasa itu memang untuk Allah, sedangkan amal ibadah yang lain itu untuk pelaksananya. Tapi satu amal ibadah yang untuk Allah, yaitu puasa. Semoga puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa-puasa kita tahun-tahun selanjutnya mudah-mudahan juga dalam cahaya kebenaran, dalam cahaya kerohanian, dalam cahaya kebudayaan yang bisa mengantarkan kita menemukan kesejatian manusia di dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.